Dok Gimin mau kasih tahu dulu bahwa pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini, kita akan membahas tentang antibiotik. Artinya obat antibiotik yang mungkin sahabat-sahabat RSGM udah tidak asing lagi nih dengan yang namanya antibiotik seperti apa atau penggunaannya seperti gimana. Nah, biasanya antibiotik tersebut kita atau mungkin masyarakat itu bisa dengan mudah mendapatkan di apotek-apotek dengan membeli langsung tanpa resep dokter. Padahal kan sebetulnya antibiotik itu pemakaiannya tidak semudah itu. Artinya harus dengan resep dokter yang pertama, harus melalui konsultasi dokter juga. Pemakaian antibiotik tidak bisa mudah atau sembarangan untuk memakai atau menggunakan obat-obat antibiotik yang seperti itu. Ini Dok Mimin mau kasih tahu dulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kalau berbicara tentang masalah obat, pastinya apoteker dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha, Pak Timothy Kristofani, Espam, apoteker. Seperti ini nih pertanyaannya. Jika antibiotik digunakan dan untuk pemakaian yang tepat, maka sudah pasti sangat bermanfaat terhadap kesembuhan suatu penyakit. Ya, betul ya artinya. Namun apabila pemakaian antibiotik kurang tepat, biasanya sih efeknya atau dapat menyebabkan apa nih? Jadi bila antibiotik dipakai secara tidak tepat, banyak sekali kerugiannya Pak Ade. Yang pertama, resistensi, udah pasti akan terjadi resistensi obat. Yang kedua, bila obat sudah resistensi, maka dokter harus perlu meresepkan obat lebih banyak lagi. Dengan dosis yang lebih tinggi itu, harganya biasanya lebih mahal Pak Ade. Harganya lebih mahal, lalu pengobatan pun akan semakin panjang. Secara otomatis, pasien harus mengeluarkan uang lebih lagi Pak Ade. Oke, betul. Terima kasih pertanyaan jawabannya Pak Timo. Sebentar nih, saya coba melihat pertanyaan-pertanyaan dari sahabat narasumber semua yang telah nulis di kolom komentar. Dari akun Kami Christine, Pak mau tanya apakah betul obat paten lebih bagus daripada generik? Ini sebetulnya sih di luar dari tema yang sedang kita bahas ya Pak Timo ya. Tapi mungkin bolehlah sedikit untuk pengetahuan kita. Boleh. Untuk sahabat RSGM Hani ya, sebetulnya memang sih tadi pertanyaannya benar nggak lebih efektif? Kalau kita tanya mengenai efektivitas, dua-duanya sama. Saya ulangi ya, obat paten dan obat generik, kalau kita membicarakan tentang efektivitas, semua sama. Kenapa jawaban saya bilang semua dua-duanya sama? Karena dosisnya sama. Kita ambil satu contoh obat ya, obat amoksisilin aja ya. Amoksisilin itu yang ada di pasaran itu yang sering dipakai itu 500 mg. Lalu adalah obat patennya. Kita berikan nama obat patennya obat A gitu ya, obat A. Ini obat patennya amoksisilin. Isinya pun sama 500 mg, tidak lebih, tidak kurang. Jadi kalau kita membicarakan tentang efektivitas obat generik dan obat paten, ya saya akan bilang efektivitasnya sama. Kenapa sama? Karena dosisnya sama gitu. Tidak lebih, tidak kurang. Tetapi pertanyaan, mungkin saya langsung lanjut aja pertanyaannya, kenapa harganya kok beda ya generik dan paten? Saya bocorin sedikit ya, karena saya orang farmasi. Yang menyebabkan obat paten itu mahal karena ada satu bahan obat, nama bahan obatnya di dunia farmasi namanya katalisator. Katalisator ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk mempercepat reaksi atau mempercepat reaksi obat tersebut. Jadi harga katalisator ini harganya sangat-sangat mahal. Katalisator inilah yang membuat harga paten menjadi sangat mahal. Sebetulnya itu sih dari perbedaan harga. Tetapi kalau kita membicarakan tentang efektivitas, saya bilang obat generik dan obat paten efektivitasnya sama karena dosisnya sama. Pertanyaan dari akun Ekonugro. Dok, izin bertanya, kalau penggunaan obat antibiotik yang diminum, apakah lebih efektif dan cepat sembuh dibanding penggunaan antibiotik yang dioles atau salep? Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi bagus banget ini. Jadi kalau di dunia farmasi, obat yang diminum itu namanya dia akan bekerja secara sistemik. Kalau di dunia farmasi,
yang obat minum itu dia akan bekerja secara sistemik. Sistemik itu apa sih? Dia bekerja melalui oral, lalu dia akan masuk ke darah, baru dia akan menuju tempat infeksinya. Tetapi kalau salep itu namanya topikal atau lokal. Jadi dia bekerja langsung secara lokal. Kalau pertanyaannya sahabat RSGM Pak Eko ini, bila infeksinya infeksi kulit, infeksi lokal, itu pasti tentu yang paling cepat itu yaitu antibiotik yang bentuknya salep. Karena dia langsung bekerja secara lokal, langsung ke inti infeksinya. Betul. Kenapa salep lebih cepat? Karena langsung ke lokal. Tetapi kalau obat, dia tentu akan lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena dia harus dicerna dulu, masuk ke dalam darah dulu, baru ke lokasi infeksinya. Tetapi kalau lokal, langsung ke tempat infeksinya secara lokal. Kalau kasusnya infeksi kulit ya, seperti itu. Tentu yang dioles lebih cepat sih. Nah, jadi kembali lagi sebetulnya ya, Pak Timonya kalau boleh dibilang kembali lagi dari jenis infeksi atau jenis penyakit yang diderita dari pasiennya itu sendiri. Nanti dokter akan melihat kalau memang tadi seperti Pak Timo katakan, kalau memang misalnya luka di kulit, ya otomatis mungkin di antibiotik dalam bentuk salep yang dioles itu akan lebih efektif, lebih cepat sembuh karena langsung ke permasalahannya itu ya, Pak Timo ya, seperti itu ya. Betul. Gini Pak Timo, kita lanjutkan. Tadi Pak Timo sempat menyinggung tentang resistensi, ya tentang resistensi. Sebetulnya sih kalau boleh diulas, apa sih yang dimaksud dengan resistensi? Jadi betul sih, kata resistensi mungkin sudah tidak asing di tengah masyarakat ya. Jadi saya jelaskan mungkin dengan simple ya supaya nggak terlalu bingung. Jadi resistensi ini terjadi bila penggunaan antibiotik tidak tepat gitu. Misalkan yang harusnya antibiotik diminum sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore, kadang karena siangnya terlalu sibuk sehingga harusnya di siang minum antibiotik jadi terlewat sehingga terjadi resistensi. Jadi sebetulnya resistensi itu terjadi ketika si bakteri yang harusnya dibunuh oleh antibiotik, tapi karena pemakaian antibiotiknya tidak tertib, sehingga si antibiotik yang tadinya tinggal sedikit lagi hilang atau tinggal sedikit lagi mati, ternyata si bakteri ini mempunyai kemampuan berkembang diri atau memperbaiki dirinya sangat cepat. Jadi si bakteri berkembang sangat cepat, beradaptasi dengan obat tersebut cepat. Jadinya si bakteri ini bisa dikatakan dia bermutasi. Bermutasi menjadi lebih kuat sehingga ketika diberikan antibiotik yang sama, bakteri tersebut ya biasa-biasa aja, dia tidak mati lagi, main karena sudah bermutasi itu menjadi lebih kuat. Jadi sahabat RSGM semuanya jangan harus tertib ya dalam meminum antibiotik. Mungkin saya ulangi lagi yang tadi saya jelasin, ketika si bakteri sudah resisten, jadi kan secara otomatis infeksi kan masih terjadi. Nanti dokter malah kayak balik lagi ke yang kerugian resistensi obat. Dokter nanti malah akan memberikan obat antibiotik yang lebih tinggi, pengobatan semakin panjang, dan secara otomatis keluar uangnya lebih banyak. Nah, ini ada lagi Timo untuk pertanyaan dari akun ini.mamang. Akunnya bagus sekali ini namanya. Selamat siang Min, mau tanya dong, jika diberikan antibiotik untuk 5 hari, tapi 3 hari sudah terasa sembuh, apakah bisa dihentikan minum obat atau tidak? Nah, ini mungkin pertanyaan yang mewakili banyak dari sahabat-sahabat semua. Boleh, silakan dijawab Pak Timo. Ini pertanyaannya juga cukup bagus ya. Betul, jadi kenapa dokter memberikan antibiotik untuk 5 hari, tapi baru minum 3 hari kok udah enak kan ya? Itu disebabkan karena jumlah koloni bakteri yang ada di tempat infeksi itu sudah jauh berkurang di hari ketiga. Tetapi
belum mati semua, itu baru berkurang sekitar ya 60-70%, tetapi masih ada 30%. Di situ masih ada koloni bakteri yang masih ada di tubuh kita. Bila di hari ketiga kita stop obatnya, maka akan terjadi resistensi, di mana yang 30% itu akan bermutasi dan akan menjadi resistensi terhadap antibiotik yang biasanya tadi diminum, yang harusnya 5 hari diminum itu. Jadi makanya sahabat RSGM semuanya, bila dokter meresepkan obat antibiotik untuk 5 hari, tolong diminum sampai tuntas habis. Karena resistensi itu sangat merugikan sahabat semuanya. Ada lagi nih untuk pertanyaan selanjutnya dari akun Panji Taufik Ridwe. Selamat siang Min, izin bertanya. Kalau antibiotik boleh dibarengin minum dengan obat lain atau harus? Pertanyaannya, boleh silakan dijawab Pak Timo. Hampir semua obat-obat antibiotik, misalkan kita ambil contoh aja, kalau di RSGM kan rata-rata antibiotik diberikan bersama dengan obat penahan nyeri ya, seperti asam mefenamat. Antibiotik dengan asam mefenamat itu masih bisa diberikan bersamaan karena mereka tidak ada interaksi. Sedangkan tadi pertanyaan dengan obat flu ya Pak Ade ya? Ya, dimisalkan dengan obat flu. Saya cukup banyak membaca tentang apa sih di beberapa literatur, antibiotik itu dengan obat-obat flu itu tidak masalah, masih bisa diberikan bersamaan. Yang tidak bisa diberikan bersamaan itu yaitu antibiotik dengan pengencer darah, itu tidak boleh. Misalkan contohnya clopidogrel itu tidak boleh diberikan bersamaan. Tetapi obat antibiotik dengan obat flu sih nggak masalah, bisa diminum bersamaan. Yang penting diminumnya sesudah makan aja. Obat antibiotik itu untuk infeksi yang disebabkan oleh virus bisa nggak dipakai? Antibiotik bisa nggak sih untuk virus? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena sesuai dengan penjelasan kita yang di awal tadi, antibiotik itu, definisi antibiotik itu yaitu hanya untuk membunuh mikroorganisme bakteri saja. Tidak bisa digunakan untuk membunuh virus. Kenapa? Karena virus dan bakteri itu adalah dua mikroorganisme yang berbeda. Jadi antibiotik itu hanya bisa membunuh bakteri saja, infeksi dari bakteri. Jadi tidak bisa untuk infeksi oleh virus. Jadi kenapa saat itu dokter memberikan obat antibiotik? Nah, padahal flu dari virus influenza. Mungkin tadi kan antibiotik itu dari bakteri. Betul. Jadi ketika misalkan sahabat RSGM lagi flu gitu ya, kena influenza, terus sahabat RSGM bingung kok dokternya kok resepin antibiotik. Kan antibiotik kan untuk bakteri bukan untuk virus. Jadi si dokter itu ketika mendiagnosa, ternyata diagnosanya bisa juga flu. Jadi flu itu bukan hanya karena infeksi dari virus influenza aja, tetapi flu itu bisa juga dari infeksi bakteri. Kita ambil contoh, misalkan misalkan sahabat RSGM lagi kena ISPA nih. ISPA itu bisa juga bukan hanya flu aja, ISPA juga bisa karena infeksi dari bakteri juga. Biasanya sih nama bakterinya misalkan Streptococcus pneumonia namanya, nama bakterinya. Itu gejalanya hampir mirip kayak flu, kayak demam, sakit kepala, sesak napas, kadang flu juga. Jadi makanya dokternya meresepkan antibiotik. Jadi antibiotiknya didiagnosa untuk bakteri Streptococcus pneumonia ini, bukan influenza. Jadi memang sih Streptococcus pneumonia ini bila terkena infeksi pneumonia ini memang kasusnya memang mirip influenza, tetapi itu sebetulnya infeksi bakteri, makanya dokternya meresepkan antibiotik gitu. Sediaan di pasaran untuk antibiotik sih udah cukup lengkap ya. Ada dari yang biasa kita minum, tablet, kapsul,
Untuk anak-anak 2 sampai 2 tahun ke atas ada bentuknya yang sirup juga. Lalu untuk antibiotik untuk pemakaian balita atau bayi ada juga antibiotik yang bentuknya seperti tetes drop, bentuknya drop pun udah tersedia di pasaran. Lalu dengan yang bentuknya infusan pun antibiotik sudah ada di pasaran. Sampai mungkin Dok Gimin nih baru tahu nih bahwa antibiotik itu bahkan ada yang bentuknya vaginal, Pak. Betul. Jadi untuk apa sih membersihkan di saluran vaginalnya wanita pun ada bentuknya vaginal. Kalau untuk antibiotik sih udah cukup banyak sih ininya sediaannya. Jadi sediaannya memang masih banyak dan bermacam-macam ya untuk penggunaan. Betul. Bayi atau anak kecil juga biasanya dalam bentuk sirup seperti itu ya Pak. Ini nih akunnya Irwan 2415. Dia masih penasaran kayaknya. Mungkin tadi karena pertanyaannya sama sudah dibahas. Nah, dia lagi ada pertanyaan lagi. Ada berapa orang yang sedang sakit tapi mereka bisa sembuh dengan minum obat warung saja? Apakah obat warung sama ampuhnya dengan obat-obat yang di apotek atau di rumah sakit? Ini bagus juga nih pertanyaannya. Silakan Pak Timo. Bagus, ini pertanyaannya bagus. Obat warung ya. Sebetulnya obat warung dan obat-obat yang ada di apotek itu saya bilang ya sama-sama efektif. Jadi anggap aja anggap bisa ambil satu contoh obat paracetamol ya. Paracetamol yang di obat warung dan paracetamol obat yang ada di apotek. Ada yang 500 mg, sama-sama 500 mg. Yang menjadi perbedaan itu hanya satu. Perbedaannya kalau obat warung sih biasanya satu dari faktur pajak dan kedua biasanya diiklankan. Biasanya ada iklannya. Sedangkan kalau obat-obat apotek itu biasanya tidak ada iklannya. Kenapa tidak ada iklannya? Beberapa tidak ada iklannya. Fungsinya untuk menekan harga supaya obat yang ada di apotek itu tidak terlalu mahal. Tetapi kalau di obat-obat warung sih memang tidak terlalu mahal, tapi ada iklannya dan biasanya konsumen yang beli obat di warung tentunya harus tetap ketika beli obatnya tetap harus bayar iklan. Seperti itu sih bedanya di iklan sih. Ya. Tetapi tadi pertanyaannya dari efektivitas sih sama aja, nggak apa-apa dari efektivitas. Obat bebas itu dari namanya aja sih obat bebas ya, jadi obatnya memang bisa bebas dibeli dengan jumlah berapapun gitu oleh masyarakat luas. Jadi biasanya obat bebas itu ada lambangnya. Lambangnya itu biasanya lingkaran bulat warnanya hijau. Itu obat bebas. Lalu bisa dibeli sebanyak apapun oleh masyarakat, itu nggak apa-apa, itu bebas. Tetapi biar sekalian ya Bang Dok Gimin ya. Ada juga selain obat bebas ada juga namanya obat bebas terbatas. Oke. Kalau obat bebas terbatas sih lingkarannya warnanya biru. Perbedaannya antara obat bebas dan obat bebas terbatas, obat bebas itu benar bebas bisa dibeli mau sebanyak apapun oleh masyarakat, itu bisa dibeli bebas, sedangkan obat bebas terbatas tanpa resep dokter. Sedangkan obat bebas terbatas pun bisa dibeli tanpa resep dokter, tetapi biasanya sih jumlahnya terbatas. Bedanya sih itu sih, Pak. Lebih baik kalau memang kita sakit, apalagi sakitnya itu sering, misalnya sakit kepala, kita beli obat A nih di warung, sembuh. Terus udah berapa lama kita sakit kepala lagi, minum lagi obat di warung tersebut, sembuh lagi. Sebetulnya kalau hal-hal yang seperti itu lebih baik sahabat RSUM atau masyarakat semua itu ketika ada pengulangan penyakit seperti itu lebih baik pergi ke dokter ya, patungnya sebetulnya ya. Betul. Minum obat tertentu terus jadi udah beli aja itu nanti juga sembuh, beli aja. Padahal harusnya sih lebih ke dokter ya, seperti itu ya. Betul lebih baik ke dokter karena misalkan kalau contohnya sakit kepala kan hanya meredakan gejala aja, akarnya kan pun harus dicari juga kenapa bisa sakit kepala.
Jadi sih memang disarankan ke dokter aja. Irwan, tapi apakah obat warung sudah ada kandungan antibiotiknya atau tidak? Ini menyambung dari pertanyaan tadi, Pak Timo. Apa katanya antibiotik, udah ada kandungan antibiotiknya atau tidak? Ya, Jawabannya sih tidak sih. Harusnya enggak, harusnya semua obat warung itu tidak mengandung antibiotik, tidak. Ya, karena antibiotik itu bukan obat bebas ya, Pak Timo ya. Betul. Karena ini ada satu lagi nih, Pak Timo, akun Roli Fajar. Min mau bertanya dong, apakah satu obat antibiotik itu penggunaannya terbatas untuk jenis penyakit tertentu saja, atau sebenarnya satu penyakit bisa disembuhkan dengan beberapa macam antibiotik? Antibiotik itu ada dua jenis antibiotik ya. Ada antibiotik kalau di kita di bagian medis ada yang namanya antibiotik spektrum luas dan spektrum sempit namanya. Kalau antibiotik spektrum luas, dia bisa membunuh semua bisa membunuh semua infeksi dari bakteri. Bahkan yang spektrum luas ini bahkan dia bisa membunuh semua bakteri sehat yang ada di tubuh kita juga. Jadi saya ulangi ya, yang antibiotik spektrum luas ini dia bahkan bisa membunuh semua bakteri infeksi, bahkan bakteri atau flora normal tubuh kita yang ada bakteri di usus itu semua bisa mati semua. Itu sih yang spektrum luas. Tetapi ada juga bakteri yang spektrum sempit. Jadi dia fokus membunuh satu jenis bakteri aja, nggak semua kayak yang spektrum luas. Contoh obat yang spektrum sempit itu seperti clindamycin. Dia lebih spesifik membunuhnya. Tetapi kalau contoh yang amoxicillin, contoh yang cepadroxil, dia bahkan bisa membunuh semuanya. Bakteri sehat atau bakteri yang justru berguna untuk tubuh pun bisa mati oleh golongan yang amoxicillin dan cepadroxil. Jadi memang amoxicillin dan cepadroxil ini memang dia bisa membunuh bahkan semua bakteri bisa mati. Pertanyaan terakhir dari Dok Dimin, bagaimana cara pemakaian antibiotik yang baik dan tepat sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini? Boleh, silakan. Oke, pemakaian antibiotik yang baik dan tepat yaitu pertama ketika dokter meresepkan antibiotik, lalu nanti ketika pengambilan obat di farmasinya, nanti ada petugas farmasi atau apoteker yang menjelaskan obatnya. Kalau ada pertanyaan mengenai antibiotik yang belum jelas, tolong ditanyakan saja, jangan sampai ketika ada obat sudah dapat, pulang ke rumah, terus ini antibiotiknya tadi, walaupun ada tulisannya 3x1, harus dihabiskan, ini dihabiskannya hari ini juga gitu ya, gitu. Jangan sampai ada miskomunikasi saat pulang ke rumah. Jadi misalkan begitu dapat antibiotik, ada pertanyaan atau apapun langsung ditanyakan saja di tempat tersebut. Kedua, tentu pemakaian antibiotik harus tertib. Bila dokter atau apoteker yang menjelaskan, Pak, Ibu diminumnya 3x1 Bu ya. Nanti pagi, siang, dan sore itu harus tertib dan dilakukan sampai tuntas habis. Biasanya, ada satu trik ketika minum antibiotik 3x1 ya. Kadang kita kan siangnya, kadang kalau yang pekerja kantoran kan kadang suka sibuk, lupa minum antibiotik. Ada caranya pasang alarm. Jadi pagi, siang, dan sore pasang alarm, jadi ketika alarmnya nyala, harus minum antibiotik. Itu sih triknya supaya minum antibiotiknya bisa lebih tertib ya, tidak ketinggalan. Selanjutnya, antibiotik kan harus diminum sampai tuntas habis. Misalkan pagi, siang, dan sore, anggap aja siangnya karena terlalu sibuk, jadi lupa. Nanti ketika sorenya jangan langsung diminum 2 kapsul atau 2 tablet. Jangan minum aja 1 seperti biasa. Besoknya dilanjutkan aja pagi, siang, dan sore aja masing-masing 1 tablet. Jadi karena siangnya lupa, jadi sorenya langsung minum 2 tablet. Itu jangan seperti itu karena itu sangat bahaya. Jadi misalkan kalau siangnya lupa, sorenya nggak apa-apa, lanjutkan aja seperti biasa, minum 1 tablet, besok paginya pagi, siang, dan sore seperti biasa. Jadi jangan sampai menyimpan antibiotik di rumah. Kenapa jangan menyimpan antibiotik di rumah? Takutnya ketika nggak enak badan ada antibiotik, minum seperti itu lebih baik jangan ya. Lalu ketika udah mendapatkan antibiotik, penyimpanan pun harus tepat ya. Jadi penyimpanan antibiotik itu jangan sampai terkena sinar matahari langsung.
Karena bila penyimpanan antibiotik terkena sinar matahari langsung, ada kemungkinan antibiotiknya malah rusak atau malah tidak memberikan efek antibiotik gitu. Jadi penyimpanannya cukup di suhu ruangan biasa, jauh dari sinar matahari sudah cukup. Lalu selanjutnya jangan pernah mengkonsumsi antibiotik, misalkan antibiotik orang lain, jangan sampai. Kenapa? Karena misalkan kakak lagi minum antibiotik lalu minta satu nanti malah terjadi resisten si kakak dan adiknya gitu. Lebih baik jangan seperti itu. Mungkin itu aja sih. Mungkin masukan dari saya sih. Masukan saya dari sahabat RSGM semuanya. Yang penting harus rutin minum antibiotiknya, jangan sampai kelupaan. Kalau misalkan takut lupa, ya tipsnya tadi pakai alarm. Oke, ini sangat menarik sekali untuk sahabat-sahabat RSGM semua. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bimo untuk pemakaian antibiotik yang baik dan tepat itu seperti apa. Tadi sudah secara gamblang dijelaskan oleh Pak Bimo. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bimo atas kesempatannya bisa gabung dengan Dok Jimmy, bisa gabung dengan sahabat-sahabat RSGM semua. Terima kasih sekali lagi Dok Jimmy ucapkan kepada Pak Bimo atas penjelasannya yang sangat menarik pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Timo. Ya, sama-sama Dok Gimin.